kaum muslimin wal muslimat, masyarakat lingkungan Merbau Mataram, Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Sudah mandi belum? Sudah tadi pagi ya. Dan juga tak lupa saya ucapkan para santri, baik santri dari TPQ Raudhatus Tsani atau dari pondok-pondok Kiai Ma'ruf dan pondok-pondok yang lainnya yang ikut partisipasi menghadiri pengajian ini. Ini bagus Bapak Ibu, biasanya yang ngaji-ngaji itu yang sudah tua-tua, yang sudah mau mati, sudah bau tanah biasanya ya. Ini kita ngaji sama anak kecil biasanya, ini kita ngaji yang muda-muda juga ikut ngaji. Jadi komposisinya berimbang. Tadi anak-anak kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng tadi nggak ditampilkan ya? Atau yang ganteng-gantengnya serem semua kali ya? Tampangnya pas-pasan gitu. Yang cantik-cantik sudah tampil sholawatan. Tadi ada anaknya Ustadz Musa. Itu anak dari istri keberapa Ustadz ya? Oh, istri kedua ya. Sudah tampil jadi da'iyah cilik. Tapi sayang yang nyawer Pak Mukhlis doang. Sama santri-santri. Bapak-bapak ibu-ibu mah payah kalau biduan yang nyanyi disawer. Ketiban santri ceramah nggak ada yang nyawer. Ada, tapi santri doang yang nyawer. Di kedepannya biasakan sawer. Jangan cuma trio macan aja yang disawer. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah imtihan sekaligus peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita memperingati Maulid. Kalau orang bertanya, mengapa kita memperingati Maulid? Jawab saja karena kita cinta kepada Nabi. Kita gembira dengan lahirnya Nabi. Dulu paman Nabi yang kafir saja, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka senang dengan lahirnya Nabi. Padahal belum tahu ini bakal jadi Nabi. Senang mereka bersedekah dan menyembelih seekor kambing. Sampai-sampai Allah takdirkan Abu Lahab bebas siksa kubur, libur setiap hari Senin. Ibarat orang sekolah liburnya tiap minggu. Nah, Abu Lahab liburnya hari Senin, tidak disiksa. Nah, kita ini bukan Abu Lahab, kita ini bukan Abu Jahal, kita ini umat Kanjeng Nabi. Maka saya yakin Bapak Ibu wasilahan dengan memperingati Maulid, wasilah dengan cinta kepada Nabi, wasilah dengan gembira atas hari kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita semua bebas dari siksa kubur, bebas dari siksa neraka, alias masuk surga. Almar'u ma'aman ahabba, karena seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Nanti ketika di akhirat, mudah-mudahan kita akan bersama Nabi. Allahumma amin. Bu, panjenengan kalau boleh milih bareng Nabi nopo kalih jupe. Ini podo-podo almarhum almarhumah. Pengen bareng Nabi apa sama jupe? Nabi dong. Kalau bareng Nabi udah jelas masuk surga. Tapi kalau bareng jupe, wallahu a'lam, enggak tahu saya. Ya, kalau jupe masuk surga bagus, beruntung. Tapi kalau jupenya masuk neraka, yang gak enak kita. Jupe dikejar api neraka nyanyi dia, is okay wae aku rapopo.
Nah kita gosong duluan. Mudah-mudahan baik Jupe maupun kita masuk surga semua. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan, zaman sudah semakin tua, tantangan zaman sudah sangat besar. Ini sudah akhir zaman. Maka kita semua harus menyelamatkan generasi kita, menyelamatkan anak-anak kita. Kalau bicara tentang maulid, yang pertama kali kita teladani dari Nabi adalah sifat wajibnya yang nomor 1, yakni siddiq, benar. Indonesia ini bangsa besar, negara yang besar. Bahkan Indonesia ini diprediksi oleh Pak Jokowi akan menjadi negara kekuatan ekonomi terbesar nomor 7 sedunia internasional. Tapi Indonesia punya tantangan besar. Apa tantangannya? Di negeri ini banyak orang pintar tapi tidak benar. Saban tahun kita maulid, saban tahun kita mengenang Nabi, saban waktu kita ngaji. Mayoritas muslim di negara kita, negara dengan populasi muslim terbanyak sedunia internasional, tapi ranking 4 korupsinya. Ini Indonesia. Maka kalau nomor 1 yang harus kita teladani dari Nabi, entar dulu udeng-udengnya, nanti ngurus pakaiannya, nanti persoalan janggutnya. Yang nomor 1 kita teladani siddiq, benar. Karena di negeri kita ini banyak orang pintar nggak benar, gila bangge. Banyak orang pintar tidak benar. Makanya Bapak Ibu, sebagai proyek upaya meneladani Nabi, kita semua wajib menciptakan generasi yang pintar, beriman dan berbudi. Bagaimana caranya? Masukkan anaknya ke pondok pesantren. Insya Allah. Karena begini Bapak Ibu, pesantren sudah terdepan. Unila nerima mahasiswa Fakultas Kedokteran, tesnya Alfiyah Ibnu Malik, lulus jadi masuk Fakultas Kedokteran. Putrinya Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pengurus PWNU Provinsi Lampung, masuk Fakultas Kedokteran. Ada yang cabang hafiz yang ditesnya tahfizul Quran. Maka pesantren sudah maju. Bahkan di Jawa itu alumni pesantren jadi sarjana hukum, alumni pesantren jadi dokter, alumni pesantren jadi insinyur, alumni pesantren jadi wakil presiden, alumni pesantren jadi menteri. Luar biasa. Jadi pesantren sudah semakin di depan. Jangan tanggung sekarang, masukkan anak ke pondok pesantren. Insya Allah. Ya terserah selera kita. Pengen Jawa Baratan, di Jawa Barat gudangnya pesantren. Pengen Jawa Tengahan, Jawa Tengah gudang pesantren. Kan tergantung selera. Orang Sunda pengennya Sunda, Pandeglang pengennya Pandeglang. Kalau Lampung ini banyak betul alumni Miftahul Huda, paling banyak, dan sukses jadi kiai semua. Rata-rata alumni Miftahul Huda. Silahkan kirim ke Tasikmalaya, kemana-mana. Kirim ke Jawa Tengah, ke Rembang, kemana, silahkan Krapia. Pengen Jawa Timur, langsung Jombang, monggo. Langsung Lirboyo, silahkan. Ya kalau kejauhan yang berbau Mataram, kejauhan ya Galih Luni, sama aja, tepuk tangan. Di mana kita maunya? Ustadz, anak saya mondok nggak mau, bawa ke Jawa malah kabur misalnya, bawa ke pondok nggak betah karena udah biasa makan enak, dipaksa-paksa takut stres, maka anaknya sekolahkan agama, masukkan TPQ. Nggak apa-apa dia SD, SMP, SMA, Unila nggak masalah. Nggak bisa dipaksa kalau Anda nggak mau. Ya bayar. Nggak apa-apa nak omongkan sama anaknya.
Kamu SD silahkan, SMP monggo, SMA Unila silahkan, tapi ngaji antar anaknya ke TPQ. Tapi jangan suruh berangkat sendiri, yang pertama anterin. Nggak sopan itu. Tiba-tiba nongol, kamu anak siapa? Anak bapak. Ibu kamu siapa? Namanya mama. Anak siapa? Anak bapak. Ibu kamu namanya siapa? Mama. Nggak jelas. Itu nggak sopan namanya. Antar anak ke guru ngaji. Temui guru ngaji, abah, bu nyai, pak yai, abi, umi, ustad, ustadzah, titip anak saya, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin. Setuju nggak? Halo, setuju atau tidak? Nakal marahin, ngelawan gebok. Setuju atau tidak? Jangan ngadu ke polisi ya, awas. Ya, yang namanya pasal mah bisa aja dicarikan. Apa sih yang nggak bisa dicarikan pasal itu? Jangan marah, anaknya dimarah. Jangan tersinggung, anaknya dipukul. Itu bagian dari pendidikan. Ngomong sama gurunya, abi, umi, abah, pak yai, bu nyai, titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kalau dia badel gebok. Tapi kalau dia goblok, ngaji gak nyambung-nyambung, mbok ya sabar. Mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi mamanya itu loh. Gebloknya bukan main. Makanya kiai-kiai nang pondok, ustad-ustad di TPQ itu sabar-sabarnya manusia. Goblok jorok santri tetap diurus. Cobalah bapak ibu kalau nengok anaknya di pondok, lihat gobloknya, lihat joroknya. Bantalnya penuh dengan iler. Saya sampai membayangkan seandainya iler manusia berharga seperti iler walet, mungkin kiai di pondok sugih semua itu. Cukup nadain iler santrinya, lalu dijual seandainya berharga. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bawa anak ke pesantren, titipkan. Nah, begitu pamitan mau pulang, jangan lupa ngerogoh kantong. Ini Pak Ustadz, Pak Yai, uang mukanya 5 juta. Tepuk tangan, jangan malas. Di Merbau Mataram ada kayak gitu. Boro-boro, pahit. Ya, abah juga maklum, kiai maklum, ustadz maklum. Bahkan banyak di pondok kita bapak ibu di Karanganyar itu malah kita gratis kak. Karena kita tahu orang yang gak mampu. Tapi ketika orang tua berkorban itu pahalanya gede betul. Berkorban untuk anak yang nuntut ilmu, infak jariyah untuk pondok, untuk TPQ, untuk para kiai, para asatid yang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu fikih dan lain sebagainya, itu pahalanya bitis'i mi'ati alfin, dilipat gandakan sampai 900.000 kali lipat. Itu pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Walau percayalah bapak ibu, yang namanya kiai nggak mungkin ngemis, nggak mungkin minta. Yang namanya ustadz nggak mungkin minta. Guru TPA, guru ngaji dimanapun dia berada, dia hormati kemuliaan Al-Quran. Makanya kalau guru ngaji dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak mungkin minta, karena dia tahu dia bawa Al-Quran. Beda sama saya. Kalau saya pulang dari sini disangoni, alhamdulillah. Enggak disangoni, awas Pak Mukhlis tak marahin. Guyon. Jihadnya penceramah, pendakwah itu bapak ibu bukan pas lagi ceramah. Ceramah ini belum jihad, bukan jihad. Apalagi ceramahnya fasilitasnya lengkap, aqua, Pocari Sweat, La Segar. Ini lengkap fasilitasnya. Kopi belum ada tentu ya.
Ini pelengkap. Ini mah bukan jihad enak. Jadi jihad yang sebenarnya itu bukan di mimbar, bukan di panggung ceramah. Jihad yang sebenarnya para penceramah ini satu, mengamalkan apa yang disampaikan. Karena yang paling berat itu kan jarkoni, iso ujar, ra iso ngelakoni. Ini jihadnya, mengamalkan apa yang diceramahkan. Ngomongin orang, kayak dioli mulutnya lancar banget. Tiba mengamalkan serat. Makanya jihad penceramah itu. Yang kedua, jihad penceramah ini adalah kalau habis ceramah lupa disangoni. Nah, itu jihad itu. Jangan sekali-kali WA panitia, ada yang lupa enggak ya? Jangan. Saya balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita muliakan para guru ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Berdasarkan hadis ini, pekerjaan paling mulia itu guru ngaji. Bukan jadi gubernur, bukan jadi anggota dewan kayak Pak D. Soekardi. Bukan. Pekerjaan paling mulia itu bukan jadi kades. Tuh Pak Saifuddin. Pekerjaan paling mulia itu guru ngaji. Tuh sebaik-baiknya manusia. Makanya Bu, punya anak gadis enggak? Punya. Kalau panjenengan punya anak gadis dilamar calon mantu, tanya kerjaannya, kerjaan kamu apa? Guru ngaji, jawabnya langsung terima. Setuju nggak kira-kira? Kok males nggak mau setujunya ya? Emang anakku suruh makan Quran gitu? Jawabannya. Pada ada cerita nih ibu-ibu kalau ditawarin nih, dua calon mantu ngelamar anak wedoknya sing ayu. Yang satu gawaannya Pajero Sport sugih. Satunya calon mantu tongkrongannya sepeda jengki. Kira-kira yang diterima jadi calon mantu yang Pajero nopo jengki? Matre semua. Padahal yang Pajero nggak sholat, yang sepeda jengki guru ngaji. Pekerjaan paling mulia itu ya guru ngaji. Makanya guru ngaji itu Bapak Ibu dikasih alhamdulillah, enggak juga yang enggak apa-apa. Ibu saya itu puluhan tahun ngajar ngaji yang enggak ada bayaran, tapi karomahnya ke anak cucunya, kemuliaannya kepada anak cucunya. Maka buat para guru ngaji sabar. Walaupun enggak dapat enggak seberapa yang didapat. Kadang-kadang istrinya guru ngaji kan cerewet, monyong aja kerjaannya. Apa jenengan kira istri guru ngaji itu solehah semua? Boro-boro. Banyak guru ngaji itu sial, dapat bini, masya Allah. Itu jihadnya, itu ujiannya. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadikan infak kita kerja keras, peras keringat, banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita cari nafkah untuk membiayai anak ngaji. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kembali ke awal tadi. Yang pertama kita teladani dari Nabi adalah sifat siddiqnya. Beliau itu benar. Ini yang harus kita contoh. Karena di negeri kita ini banyak orang pintar tapi tidak benar. Sarjana banyak, masternya banyak, doktornya banyak, tapi yang pintar-pintar itulah yang korupsi. Di Indonesia ini Bapak Ibu, APBN alokasi pendidikan itu 20% sampai 25% per tahun. Kalau postur APBN-nya 2000 triliun berarti 400 triliun per tahun buat pendidikan. 400 triliun itu nolnya berapa? Berapa kira-kira? Itu kalau diketik di kalkulator nggak muat kalkulator itu. Saking banyaknya nolnya.
dengan uang 400 triliun sebulan mestinya sekolah gratis sampai sarjana. Dengan uang 400.000 sebulan, 400 triliun per tahun, gaji guru honor minimal 5 juta honor. Di Merbau Mataram berapa ya guru honor? 500? 200? Masya Allah. 210 saja nggak cukup ya Pak ya? Subhanallah, 200.000. Masya Allah. Gaji guru honor mestinya 5 juta. Ini kira-kira ngitunglah sayanya. Guru PNS 10 juta sebulan. Guru ngaji 20 juta sebulan. Tepuk tangan. Itu nunggu saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, Pak Soekardi mau tak jadiin ketua DPR RI. Nanti Ustaz Zainal Arifin Menteri Agama. Subhanallah. Ustaz Saifuddin Baran Menteri Pemuda Olahraga. Allahu Akbar. Siapa yang memilih saya ya? Jadi kita ini dihadapkan dengan problematika itu. Anggaran besar, dana besar, tapi bocor kemana-mana. Saya ambil contoh sederhana, COVID. Tahu COVID nggak sih Bu? Tahu ya. COVID yang udah 2 tahun ini, sekolah-sekolah daring lagi ya. Sengsara anak jadi geblek semua gara-gara corona ini. Ya Pak ya. Jadi geblek semua. Gimana nggak geblek? Belajarnya cuma 15 menit, main gamenya berjam-jam. Guru di sekolah mah sabar, guru di rumah marah-marah terus. Diciwitin anaknya tambah ongok-ongok. Bapak Ibu rahimakumullah. Dana COVID ini besar sekali, tapi rembes kemana-mana. Ini kerjaan siapa? Orang pintar tapi nggak benar. Gara-gara COVID tapi orang pintar bahasa Inggris semua ya. Stay at home, menang nang omah. Sekarang orang kampung sekolah aja nggak pernah sekolah tapi bisa ngomong stay at home, menang nang omah. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Sengsara. Tapi dapat bantuan COVID kan? Dapat ya? Dapat? Enggak. Mana Pak Sulaiman ini? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini ujian buat kita semua. COVID ini ada dan ini ujian. Makanya COVID ini nggak bisa kita abaikan. Memang ada. Ya makanya kita jaga kesehatan. Cuman saya kalau ceramah nggak pakai masker, bawa masker tak kantongin. Karena kalau pakai masker lama-lama kok bau jigong ya. Saya takut keracunan jigong saya sendiri. Makanya nggak saya pakai. Tapi jenengan saya pilek ya bagusnya pakai masker biar nggak nularin orang pileknya. Itu efektif. Orang kena flu pilek pakai masker nggak nular. Kalau ibu-ibu kena flu pakai masker di rumah, bayi nggak ketular, anak nggak ketular, suami nggak ketular. Itu memang bagus masker itu. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kembali lagi, kita dihadapkan dengan zaman di mana di zaman ini banyak orang pintar tapi tidak benar. Kalau dibanding-banding, mending orang goblok nggak benar, asyik mending. Orang goblok nggak benar paling banter nyuri kotak amal. Itu paling banter. Di Merbau Mataram ada kotak amal masjid kehilangan. Berarti di Merbau banyak orang goblok ya. Goblok nggak benar. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu goblok nggak benar. Ngebegal motor itu geblek nggak bener, ngelawan itu ngebegal. Tapi kalau orang pintar tidak benar,
Bukan kotak amal yang dimaling, dia tahu isinya nggak seberapa. Bukan sendal orang yang diambil, bukan pula motor yang dibegal karena resikonya besar. Tapi kalau orang pintar tidak benar, uang negara yang dibegal. Berani saya ngomongnya di hadapan jenengan. Tapi kalau depan pejabatnya berani gak ya? Allahu Akbar. Kalau depan pejabatnya takut gak diundang lagi ceramahnya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya guru bangsa, Presiden Republik Indonesia yang keempat, kiai kita, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pernah guyon. Kata Gus Dur, bangsa di dunia ini ada 4 golongan. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini bangsa Somalia dan Nigeria. Ada bangsa yang sedikit bicara, banyak bekerja. Ini Jepang, Korea. Makanya orang Jepang itu negaranya seuprit. Korea itu negaranya kecil dibandingkan dengan Indonesia, tapi maju. Karena ngapa? Cangkemnya dikit, kerjanya banyak. Ada bangsa yang banyak bicara sekaligus juga banyak bekerja. Itu Cina, Amerika. Maka di Cina bikin flyover, jembatan layang semalam selesai. Di Indonesia bikin jembatan layang setahun baru selesai. Tapi jadilah. Amerika maju, kebanyakan cangkem tapi banyak pekerjaan. Yang keempat, ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Bukan, Bu. Bangsa yang banyak bicara sedikit bekerja itu India, Pakistan, Bangladesh. Makanya film India film paling kesuwen. 3 jam 4 jam sampai pegel nungguinnya. Kadang-kadang lambat lagi. Makanya yang suka nonton film India mikirnya lambat, loadingnya pelan. Lalu Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk golongan yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu, Gus? Apa yang dikerjakan dan yang dibicarakan beda. Ngomongnya pakai semen 1000 sak, nyatanya cuma 200 sak. Ini nih kerjaan orang Indonesia, kata Gus Dur. Tak pikir-pikir iya juga ya. Kita ini sedang dihadapkan dengan bangsa integritas. Makanya Presiden Jokowi memprogramkan revolusi mental. Revolusi mental yang pertama adalah integritas, kejujuran. Mudah-mudahan kita punya generasi anak-anak yang pintar sekaligus benar. Allahumma amin. Bu, ini saya mau ke anak-anak santri dulu ya. Tuh, berdiri. Santrinya banyak. Belum lagi itu kan perkara yang gede-gede. Buat para santriwan, santriwati, Pak Ustadz ingin ingatkan, zaman sekarang ini zaman pergaulan bebas. Zaman yang sangat mengkhawatirkan. Pergaulan bebas di mana-mana. Belum lagi narkoba. Sekarang ini Bapak Ibu, Bandar Lampung itu semua daerah zona merah narkoba. Jadi jangan sombong anaknya sekolah di Bandar Lampung. Resikonya besar. Jakarta merah narkoba, Bandung, Yogyakarta zona merah narkoba. Maka buat anak-anak muda Pak Ustadz ingatkan, udah benar Anda semua mondok. Belum lagi pergaulan bebas zaman sekarang ini. Buat yang putri-putri Pak Ustadz ingatkan, jangan pernah percaya sama rayuan laki-laki. Setuju gak kira-kira? Nanti libur dari pondok pulang ke rumah mulai itu. Ada yang ngegoda, jangan pernah percaya sama rayuan laki-laki. Karena laki-laki itu kebanyakan hidung belang mata keranjang. Kecuali saya. Sama bapak-bapak yang ada di sini, ingat, buat santri putri Pak Ustadz ingatkan,
Laki-laki zaman sekarang banyak modusnya, ya Pak ya. Banyak modusnya. Ini Pak Ustadz saya kasih tahu. Modus itu ada 3 macam. Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja buat tahu banget. Tahu banget. Jadi modus itu ada 3 macam. 1 modus mukhafafah. 2 modus mutawassithah. 3 modus mughalladhah. Itu modus apa najis kira-kira ya? Najis. Oke, kita plesetkan modus mukhafafah. Ini modus paling ringan. Apa? Cowoknya tiba-tiba ngechat WA, sayang, gaya lu. Sayang, udah makan belum? Sok care perhatian. Itu modus. Sayang, udah mandi belum? Belum. Ngapa? Mager. Emang pagar pondok? Malas gerak. Mandi kayak gua temenin. Enak aja. Itu modus mukhafafah. Ada yang kedua, modus mutawassithah. Apa itu modus mutawassithah? Contohnya jam 2 malam WA. Sayang, tahajud yuk. Ngajak tahajud. Si cewek begitu membaca langsung terharu. Nggak nyangka gua. Nggak nyangka. Setaunya dia nakal begajul. Jam 2 malam ngajak tahajud. Padahal bukan tahajud, lagi nonton bola. Bola-bola tahajudan. Wong subuh aja nggak sholat. Nah yang ketiga modus mughalladhah. Ini modus paling berat. Jijai bajai najong tralala. Apa najis mughalladhah? Ngomong ke ceweknya, sayang, ntar lagi kita lulus SMA. Saya mau kuliah ke Jogja. Kamu nanti kuliahnya ke Papua. Kamu bakal paling cantik di sana. Sayang, buktikan cintamu padaku. Gimana caranya? Kita bikin yuk tanda cinta. Pret, kata malaikat. Hati-hati sama modus. Jadi saya perlu ingatkan pada kesempatan kali ini, buat adik-adik para santriawan santriwati yang mondok maupun yang di TPQ, yang sekedar ngaji ataupun yang dimanapun Anda berada, jangan terjebak dengan pergaulan bebas. Jadilah generasi yang pintar sekaligus benar. Insya Allah. Buat yang cowok-cowok, sukseskan diri Anda. Tak lihat tampangnya kok pas-pasan semua ya. Guyon genang ya. Jangan marah sama Pak Ustadznya. Buat yang cowok-cowok nih, nggak apa-apa punya tampang pas-pasan. Yang penting sukseskan diri kalian. Kalau kalian sukses, apalagi banyak duit, nggak kelihatan payangnya, nggak kelihatan gopengnya, yang kelihatan duitnya bro. Kayak Pak D. Sukardi, beliau itu sudah lanjut usia itu. Cuman kalau cari bini muda masih banyak yang mau. Anggota dewan. Ada Bu Sukardi nggak di sini ya? Mana Bu Sukardi? Mana ngacung? Allahu Akbar. Pantesan berani. Mudah-mudahan Pak Sukardinya setia selalu ya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini kita balik ke Bapak Ibunya lagi. Meneladani akhlak Nabi. Ini yang terpenting. Karena ad-dinu husnul khuluq. Agama ini akhlak yang baik. Jadi begini maksudnya, tidak pantas mengaku beragama orang yang tidak berakhlak, enggak pantas. Karena mengapa? Din itu keyakinan, akhlak itu kelakuan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Jadi Islam ini akan kelihatan indah kalau penganutnya punya akhlak yang baik. Maka Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran sempurna iman Pak, bukan sarungnya yang mahal. Begaya sarung pengennya BHS,
harga 2.500.000. Sarung saya ini 50.000 loh Pak. Walaupun sarung 50.000 nggak beli lagi. Ada orang takziahan dibagi sarung, alhamdulillah, nggak apa-apa. Ngapa harus sarung-sarung mahal? Kan begitu. Gegayaan sedemikian rupa. Sampai mana tadi? Penampilan. Orang bertakwa itu bukan penampilan, bukan janggutnya nyengser di tanah, bukan. Bahkan mohon maaf, orang bertakwa itu bukan karena jidatnya yang kapalan, bukan. Bukan karena itu. Orang bertakwa tidak diukur oleh pakaian, bukan. Tapi orang bertakwa kelihatan dari akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang paling baik di antara panjenengan semua adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Pak. Oh ya di sana ya bapak-bapak. Kok saya lupa kalau bapak-bapaknya di sono. Bapak-bapak yang di sana itu nyendernya jangan serius amat, Pak. Nanti khusyuk. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya majem, mulutnya ngences. Ketiduran taunya. Bapak-bapak ini ya Bu, dikatakan hebat bukan karena pamornya di luar. Bapak-bapak ini dikatakan hebat karena akhlaknya kepada istrinya sendiri. Kalau akhlak sama orang lain mah wajar. Saya nih kalau baik ramah kali panjenengan yo wajar, namanya penceramah. Penceramah nggak ramah nggak diundang ceramah lagi. Gitu Bung G. Pedagang ramah wajar. Kalau pedagangnya judes, orang nggak mau beli lagi. Pak Soekardi ramah ya wajar, anggota dewan. Kalau nggak ramah nggak dipilih lagi. Ustadz Saifuddin Baron ramah wajar karena lagi nyalon kepala desa. Kalau nggak ramah nggak dipilih orang, ya wajar. Tapi nek panjenengan ramah sama istri masing-masing, bukan istri tetangga ya, jangan. Kan ada pepatah, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju apa setuju? Setuju. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau panjenengan Pak ramah sama istri itu yang luar biasa. Bapak-bapak ini ramah enggak sih? Ramah? Enggak, subhanallah. Wayahnya ngelamar gayanya ya Bu, sayang, aku enggak bisa hidup tanpa kamu. Terimalah cintaku. Walaupun mas kawinku cuma emas 0,5 gram. Jangan lihat kecilnya emas ini, tapi lihatlah betapa besarnya cintaku. Begitu 3 bulan nikah, istri masuk angin minta kerokin kena marah. Mana mesranya, mana sayangnya. Makanya buat bapak-bapak ramah-ramahlah buat istri. Ini saya ajarin bapak-bapak biar jadi suami yang baik. Pak, kalau ngasih duit sama istri mah ini 15 juta. Setuju nggak? Ngimpi. Ini 15 juta. Buat apa Papa? Ini orang Merbau Mataram manggilnya Mama Papa kan? Papa, itu teletongnya belum dibersihkan. Ya nggak apa-apa. Mama bikin sambal terasi ya. Jadi Papa, Mama, ini 15 juta untuk Mama belanja. Buat beli terasi, beli beras, ongkos anak ngaji, ongkos anak sekolah, ongkos anak kuliah. Nanti dulu Mama, ini ada tambahannya 15 juta lagi. Buat apa Papa? Buat Mama ke mall. Silakan dipuas-puasin. Mau nggak kayak gitu Bu? Mau? Ngimpi ya Bu ya? Subhanallah. Makanya bapak-bapak walaupun nggak segitu, ada uang untuk belanja, tapi ada uang bonus buat istrinya. Ya nggak gitu-gitu amat, minimal ya Pak, karena kita hidup susah. Istri gara-gara suami ya ikut jadi susah juga.
rajin-rajin terima kasih sama istri. Istri habis bikin kopi, udah menghidangkan kopi, ucapkan terima kasih. Makasih ya, sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Wow, langsung Pak 17 kali bikin kopi. Tapi kalau jenengan judes jutak, mak bikin kopi, gulanya habis. Kalau mau kopi pahit atau tambahin garam biar jadi obat sekalian. Harus baik-baik sama istri itu. Istri capek nyuci, capek masak, selesai nyuci, selesai masak, bilang ke istri, "Mama," ini agak drama dikit kayak sinetron. "Mama, capek mama nyuci, papa capek mama masak, itu kan kewajiban papa mama. Tapi karena mama taat sama papa, maka papa doakan semoga mama masuk surga." Pernah Bu diomongin begitu? Boro-boro, pahit. Nah, nyontohlah Nabi itu usia 25 tahun nikah dengan Khadijah, Sayyidah Khadijah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Khadijah umur 40 tahun, berondong, nikah sama janda. Keren. Saya mau tanya, ada janda nggak di sini? Ngacung. Tapi yang kaya ya. Kalau melarat memang nggak masuk hitungan lah. Kalau yang melarat, suruh anggota dewan yang tanggung jawab. Maaf Bu Kardi, maaf ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi itu berondong, usia 25 tahun, nikah sama janda umur 40 tahun. Tapi Nabi benar-benar memuliakan istrinya, tidak pernah menghinanya. Bahkan Nabi sering tidur di pangkuan istrinya. Subhanallah. Habis akad nikah dibawa ke depan Ka'bah, Nabi pegang Hajar Aswad sambil bersumpah, wallahi 3 kali, demi Allah saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Maka menurut sunnah Nabi Pak, bapak-bapak boleh kawin lagi, bahkan boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Itulah masalahnya Ustaz, bini saya nggak mati-mati, itu yang jadi masalah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah Nabi kita. Bahkan begitu Sayyidah Khadijah wafat meninggal dunia, beliau menduda 3 tahun. Pak Yai Zainal nggak sanggup nggak? 3 tahun nganggur apa jadinya? Kalau kata orang Ogan, buruk barang tergantung. Nggak usah diterjemahkan. Kata jemugan tuh Pak, buruk barang tergantung. Subhanallah. Ada jemugan umur 80 unggang-unggang. Ngerti bahasa Ogan kan? Unggang-unggang umur 80 tahun, bininya mati. Bini unggang tadi, kakek tadi. Belum nyampe 40 hari dikubur, si kakek demam menggigil si unggang ini. Pakai suara lagi. Sama anak cucung diurus, apa kata anaknya? Bak nak pecel. Enggak katanya, enggak mau. Bak nak bakso, enggak mau. Bak nak sate kian, enggak. Bak nak kawin lagi, katanya. Saking aunya, subhanallah, unggang, langsung sembuh unggang tadi itu. Itulah kalau kita Nabi 3 tahun menduda. Bahkan Nabi Bapak Ibu pernah menikahi nenek-nenek. Saudah itu kan umur 60 tahun, orang Jaseng. Saudah, orang Jaseng kan saudah rata-rata namanya. Umur 60 tahun, ibarat mobil udah mogok itu. Makanya gini aja lah, kalau Pak Yai Ma'ruf mau kawin lagi, cari yang 60 tahun lah. Ibarat mobil udah copot semua underdealnya itu. Itulah Nabi kita. Dan beliau itu punya panggilan masing-masing, pintar cara memuji istri. Aisyah dipanggilnya ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, putih kemerahan Humaira itu.
Sebetulnya ibu-ibu ini mau lah Pak dipanggil ya Humairah. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan dandan serba pink, kerudungnya pink. Itu Bu Soekardi pink bukan ya itu? Mirip lah, mirip ya. Kerudungnya pink, bajunya pink, androknya pink, sendalnya pink, kaos kaki pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, gloss onnya pink. Begitu lewat depan suami pengen dipanggil yang kemerah-merahan. Apa kata suaminya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak nih, mentang-mentang anak babi pink juga. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Yang paling terpilih, yang paling hebat, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling berakhlak dengan istrinya. Bu, doakan bapak-bapak makin sayang sama ibu-ibu. Amin. Tapi ibu-ibu harus makin berbakti ya. Karena yang namanya perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga tak ajarin taat manut suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan saja sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya, enggak usah bayar kaplingan di neraka. Perempuan gampang. Coba jenengan baca dalam kitab Fi Akhlaqin Nisa, kan tuh di pondok kecil-kecil tuh, kitab-kitab tipis ya. Itu dibaca, perempuan itu nyuci baju suami saja. Dari satu helai bajunya dihapuskan 10 dosa, diberi 1000 pahala, dihapuskan 2000 dosa. Satu baju 1000 pahala, 2000 dosa dicabut. Coba ibu-ibu nyuci baju suami 10 lembar sehari. 2 CD alias celana dalam. 2 nih. Tambah kaos dalam. Ngomong-ngomong bapak-bapak celana dalamnya sering ganti gak sih? Jorok amat, 3 hari ganti sekali. Sehari itu ya minimal 2 kali lah Pak, biar banyak cucian lah. Jadi 2 celana dalam, ketiga kaos dalam, 4 kaos oblong, yang kelima baju kerja, yang keenam baju koko, yang ketujuh kemeja, yang kedelapan kolor pendek, yang kesembilan celana panjang, yang ke-10 sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya bersih semua Ustadz, yang bersih cuci lagi. Bilang suaminya, Pak apa kolornya mana? Taya tak lama, lepas Pak, lepas Pak. Kirain mengajak apaan, ternyata pengen nyuci kolor. Enak istri cari pahala itu. Ibu-ibu nyucuk tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu, persis hajar aswad. Makanya buat santriwati, nanti kalau cari suami, jangan yang kuning, jangan yang coklat, cari yang hitam sekalian, biar ngepas hajar aswadnya itu. Istri gampang cari pahala. Baik, kemudian yang berikutnya kita urutkan lagi, umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Kita langsung angkat sajalah. Umur 53 tahun beliau resmi hijrah dari Mekah ke Madinah. Langsung umur 63 tahun beliau wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu wafatnya hari Senin, lahirnya juga Senin, wafatnya Senin. Bapak Ibu ada nggak yang lahirnya hari Minggu? Kalau ada siap-siap, jangan-jangan mati hari ini juga. Ya karena umat Nabi itu nyontoh nabinya. Kadang-kadang kita ini diwafatkan di mana hari lahir kita dilahirkan. Meninggalnya wafat lahirnya Rebo, meninggal Rebo.
Lahirnya Jumat, matinya Jumat. Walaupun tidak semua, di antaranya sedemikian rupa. Nabi wafat hari Senin. Singkat cerita, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Karena kisah wafatnya ini kalau diceramahkan panjang. Jadi kepanjangan ceramah juga enggak efektif. Tak persingkat saja. Dicabut nyawa oleh malaikat Israel alaihi salam. Dari ubun-ubunnya yang pertama kali mati itu telapak kaki. Telapak kaki, hilang nyawanya. Makanya saya kasih contoh Bapak Ibu. Orang yang sudah mau mati itu telapak kakinya melengkung. Kalau telapak kaki sudah melengkung, umurnya paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya kalau sudah ada yang melengkung, siap-siap biar husnul khotimah, biar taubat duluan. Kan katanya ciri orang yang sudah mau mati itu tulang belakangnya lepek. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Selipkan telapak tangan, gak bisa nyelip di bawah lagi. Itu sudah mau mati. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender di sana itu. Jangan-jangan udah lepek tulang belakangnya. Kalau sudah lepek, paling lama umurnya 3 hari. Cabut nyawa Nabi, hilang di kaki, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pusar, naik ke dada. Begitu naik ke dada, Nabi berwasiat, usikum bis-shalah. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Tuh, sholat. Isra Mi'raj bahasanya sholat. Maulid ini kalau bicara haulnya, ngehol Nabi, kan sekaligus ngehol kita ini. Juga bicara sholat. Usikum bisalah. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Jaga waktu-waktunya. Jangan sampai sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok isya. Isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Kalau anak PMII subuh kesiangan gini niatnya, usolli sunnatad duha ma'al kunuti lillahi ta'ala. Kok duha ma'al kunuti? Iya, tadi enggak sholat subuh, duha saja ditambahin kunut biar Tuhan maklum. Ada aja anak mahasiswa itu, jadi pakai improvisasi. Kalau santri enggak, karena santri sudah tahu. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Qodok pas jam 8 sholat subuhnya. Ada lagi niatnya begini ibu-ibu, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lu kok kesiangan, Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Anaknya nyantri enggak, sekolah malas, begajul, nakal. Niat sholatnya begini, usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Masih mending walaupun kroyoan. Ada lagi orang Jakarta, subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Jaga sholat. Apalagi buat santri, Pak Ustadz pesankan buat yang muda-muda yang sedang ngejar karir, jangan cuman sholat 5 waktu, tambahin tahajudnya juga. Banyak-banyak mujahadah, banyak-banyak riyadhah agar derajat Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tahajudnya karena itu janji. Coba kita lihat Pak Jokowi. Tahu Pak Jokowi enggak sih? Tahu kan? Pak Jokowi itu Bapak Ibu jadi presiden. Beliau kaya raya? Tidak. Jauh masih kaya raya Pak Abu Rizal Bakri.
masih kaya Pak Erick Thohir, masih kaya Pak Khairul Tanjung, masih kaya Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Kaya raya? Tidak. Jenderal? Bukan. Anak kolong? Bukan. Santri pondok? Bukan. Kiai? Bukan. Ganteng? Enggak juga kayaknya. Yang jelas masih gantengan saya lah sama Pak Jokowi tuh. Subhanallah. Ganteng saya dikit, ganteng Pak Jokowi banyak. Ganteng juga pas-pasan, tapi mengapa jadi presiden? Sampai hari ini ngapura nggih, masih banyak orang nggak percaya Pak Jokowi jadi presiden. Bahkan yang nggak milih Pak Jokowi sampai hari ini masih sakit hati. Kok Pak Jokowi jadi presiden? Maaf, yang nggak milih Pak Jokowi, maaf ya, masih sakit hati. Kalau milih calon itu nggak apa-apa sepenuh hati, yang penting jangan sepenuh jiwa. Kalau calonnya kalah, ya paling banter sakit hati, bukan sakit jiwa. Setuju nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa lah sakit hati. Sampai sekarang masih banyak yang belum terima Bapak Ibu, tapi dia nggak paham. Presiden itu takdir Allah, nggak bisa kita ngaturnya. Mohon maaf nggih, orang jadi gubernur Pak, yang penting banyak duitnya jadi gubernur bisa. Jadi bupati yang penting duitnya berkarung-karung, tumpahin aja. Siapa yang nggak mau duit? Maaf nih, maaf betul. Ada malaikat datang, kata malaikat, Bapak Ibu pilih saya karena saya adalah malaikat. Terus malaikatnya pulang, datang jin sama demit. Kata jinnya, Bapak Ibu pilih saya walaupun saya jin, nih duit cepet. Malaikat nggak dipilih, jin yang dipilih. Milih gubernur banyak duit, kepilih jadi gubernur. Tapi ingat, milih presiden satu-satunya pemilihan yang nggak bisa disogok. Makanya saya yakin presiden itu takdir Allah. Ya sudahlah, sudah berlalu 2019 itu, jangan ngambek-ngambekan lagi. Iyalah kalau orang awam Bapak Ibu kadang-kadang antar kiai loh Pak, semusuhan gara-gara beda pilih presiden. Woi, apa urusan? Malu sama jamaah, malu. Kadang antar ustadz gontok-gontokan, jangan kayak gitu tuh. Cuman ambil pelajaran buat santriwan santriwati Pak gara-gara tirakatnya beliau rajin tahajud, tapi nggak dipoto tahajudnya, nggak dipublikasi, itu ibadah rahasia. Makanya Tuan Guru Bajang Kiai Haji Zainul Majdi, mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, sawan ke Ibunda Sujiatmi di kota Solo. Bu, apa amalannya kok ibu punya anak yang begitu? Ibu Sujiatmi rajin puasa Senin Kemis, tiap malam beliau tahajud dan membaca kulhu 1000 kali. Makanya panjenengan Bapak Ibu kalau siap tirakat, siap riyadhah, siap mujahadah, baca kulhu 1000 kali setiap hari, tahajud tiap malam. Mudah-mudahan ada anaknya yang jadi presiden. Allahumma amin. Allah angkat derajatnya sedemikian rupa. Balik lagi, tarik nyawa Nabi lagi, sampailah di kerongkongan. Nabi memberi peringatan lagi. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Takutlah akan wanita, hati-hati dengan wanita, selamatkan kaum wanita. Terlebih di sini mengapa 3? Hati-hati dengan wanita. Siapa? Ibumu. Karena mengapa? Kalau durhaka sama ibu, tidak akan pernah berkah hidupnya. Kalau kata ibu saya, jemetua Tuhan kedua. Tahu artinya nggak Bapak Ibu? Ibu saya ngomong, aman anak lemah, umak dek dia nak minta. Tapi amu anak sare, umak nangis siang malam. Saya terjemahkan ini karena bahasa Inggris. Bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Amu anak lemah, umak dek dia nak minta. Kalau anaknya seneng, anaknya kaya,
Ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi ya jangan ditawari. Anaknya sukses merantau ke Jakarta. Ini ceramahnya lanjut nggak sih? Lanjut, tanggung ya dikit lagi. Anaknya merantau ke Jakarta, sukses, telepon ke Merbau Mataram, mae, nopo nang, mama masih punya duit, masih. Cukup enggak mak? Cukup nang. Enggak, mama ngomong mau ditambahin lagi enggak usah nang. Itu anak goblok, bin geblek. Ngapain ditanya? Kalau mau kasih orang tua kasih saja. Buat anak-anak nanti kalau anda sukses, ya enggak usah nunggu sukses ya. Buat anda semua, kalau ngasih orang tua enggak usah nanya, kasih ya kasih saja. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Ya bayar. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Ya enggak Bu? Coba jajal anak-anak merantau ke Jawa, hidup susah, ngontrak diusir orang, beras kadang enggak punya. Mamamu pagi sarapan enggak ketelan. Ingat anak makan apa? Siang makan nggak ketelan, apalagi malam dapat besek rendang padang nggak jadi makan. Ingat anaknya makan apa? Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua, nggak ada. Maaf betul bapak-bapak ibu-ibu, betul Bu, surganya ibu-ibu ada pada suami, betul. Tapi ingat, sehebat-hebatnya suami dia tidak bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Ya Pak ya. Buktinya kalau minta kerokin malah kena marah. Begitupun dibalik Pak, setulus-tulusnya istri tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Istri, ya kalau masih sehat, coba jajal jenengan sakit-sakitan, stroke, bengek, rematik, asam urat, prostat, bocor kelet. Tapi cerewet, istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Ngerepotin orang, nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Makanya orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Pak SBY jadi presiden gara-gara sangat memuliakan ibundanya Siti Habibah, subhanallah. Pak Jokowi memuliakan Ibu Sujiatmi, orang-orang yang memuliakan ibunya, Bapak Ibu. Pak Khairul Tanjung kaya raya dikarenakan memuliakan ibunya. Ittaqun nisa, yang kedua, selamatkan anak-anak perempuanmu dari pergaulan bebas. Ittaqun nisa, yang kedua, hati-hati bagi para istri, jangan durhaka kepada suami. Dicabut lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Nabi mengucapkan kalimat as-shalah, 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 salat, salat dan salat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, Senin 12 Rabiul Awal, dan berwasilah dengan maulid sekaligus haul ini. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umat Nabi dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Sebelum saya tutup, ngambil berkahnya ini, air minumnya tak minum duduk.